Terkadang, dalam perjalanan hidup kita, keinginan untuk dihormati dan dianggap berarti oleh orang lain menjadi dorongan yang kuat. Kita mencari pengakuan, terkadang bahkan memaksakan diri untuk disukai, berharap dengan cara itu kita bisa meraih respek yang kita dambakan. Namun kenyataan seringkali berkata lain. Mengemis perhatian atau nasihat yang tak diinginkan justru sering berujung pada kebalikan dari yang kita harapkan. Bukan rasa hormat yang datang, melainkan rasa jengkel atau bahkan rasa kasihan dari orang lain. Disinilah kita perlu belajar bahwa respek sejati tidak datang dari memaksa, tetapi dari bagaimana kita membawa diri dengan sikap dan tindakan yang benar. Menghormati diri sendiri adalah langkah pertama menuju dihormati oleh orang lain. Ini bukan tentang menjadi sempurna atau selalu benar, melainkan tentang memahami nilai diri dan menetapkan batasan yang sehat dalam interaksi sosial kita. Dari cara kita bersikap di hadapan orang lain hingga bagaimana kita memperlakukan diri sendiri saat tidak ada yang melihat, semua itu membentuk bagaimana orang lain memandang kita. Melalui video ini, kita akan mengeksplorasi 5 cara sederhana namun mendalam untuk mendapatkan respek yang sejati dari orang-orang di sekitar kita, tanpa harus mengemis atau memaksa. 1. Jangan mengemis untuk suatu pertemanan atau hubungan. Di dunia yang serba cepat ini, kita seringkali merasa perlu untuk menjadi bagian dari suatu kelompok atau hubungan agar merasa berharga. Namun mengemis perhatian atau persahabatan bukanlah jalan menuju rasa hormat yang tulus. Bayangkan seseorang yang terus-menerus mencari validasi, menghubungi teman-teman meski tak pernah mendapatkan respon yang sama, atau memaksakan diri untuk hadir di acara yang sebenarnya tidak diinginkan keberadaannya. Alih-alih mendapatkan respek, perilaku ini justru membuat kita terlihat lemah dan kurang menghargai diri sendiri. Mengemis perhatian hanya menunjukkan bahwa kita menempatkan kebahagiaan kita di tangan orang lain, yang pada akhirnya membuat kita kehilangan kendali atas hidup kita sendiri. Sebaliknya, dengan berani melepaskan hubungan yang tidak seimbang, kita menunjukkan bahwa kita menghargai diri kita lebih dari sekadar menjadi pengemis dalam dinamika sosial. Dengan memahami bahwa kualitas pertemanan lebih penting daripada kuantitas, kita akan lebih memilih untuk dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar menghargai keberadaan kita. Fokuslah pada mengembangkan diri, memperkuat kepercayaan diri, dan membangun jaringan pertemanan yang sehat tanpa harus memaksakan diri. Saat kita berdiri tegak dengan prinsip kita sendiri, tanpa mengemis atau meminta-minta, orang lain akan mulai melihat nilai kita yang sebenarnya, dan respek pun akan datang dengan sendirinya. 2. Stop menasihati orang lain sebelum diminta. Kita semua pernah merasa bahwa kita tahu apa yang terbaik untuk orang lain, terutama ketika melihat teman atau keluarga yang sedang berjuang menghadapi masalah. Namun keinginan untuk memberikan nasihat, terutama ketika tidak diminta, seringkali berujung pada ketidaknyamanan atau bahkan penolakan. Bayangkan kamu berada dalam situasi sulit, dan seseorang tiba-tiba datang dengan serangkaian nasihat tanpa mengetahui apa yang sebenarnya kamu butuhkan atau rasakan. Bukannya merasa tertolong, kita justru merasa diserang, seolah-olah orang lain meremehkan kemampuan kita untuk mengatasi masalah kita sendiri. Dalam konteks ini, memberikan nasihat tanpa diminta bisa terasa seperti upaya untuk mendominasi percakapan dan memperlihatkan superioritas, alih-alih sikap membantu. Lebih baik, tunjukkan empati dan bersikap sebagai pendengar yang baik. Dengan mendengarkan terlebih dahulu dan menahan diri untuk tidak langsung memberikan saran, kita memberi ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai dan dipahami. Jika mereka merasa nyaman, mereka akan meminta nasihat dengan sendirinya. Sikap ini tidak hanya menunjukkan bahwa kita menghargai batasan mereka, tetapi juga bahwa kita percaya pada kemampuan mereka untuk menemukan solusi. Dengan begitu, respek akan datang bukan karena kita selalu memberikan jawaban, tetapi karena kita tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Tindakan sederhana ini menunjukkan bahwa kita adalah teman yang benar-benar peduli, bukan sekadar tukang nasihat yang merasa paling benar. 3. Jaga janji dan komitmen yang kamu buat. Di zaman sekarang, kata-kata seringkali dianggap ringan dan mudah diucapkan. Berjanji untuk bertemu, membuat rencana, atau sekadar memberikan janji kecil seperti "nanti aku hubungi lagi", bisa dengan mudah terlupakan atau diabaikan. Namun,
Di balik janji-janji kecil inilah reputasi dan integritas seseorang diuji. Ketika kita terus-menerus mengingkari janji atau tidak menepati komitmen, perlahan namun pasti, kita kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitar kita. Mereka mungkin tidak akan langsung menunjukkan kekecewaannya, tapi percayalah, setiap janji yang diingkari meninggalkan bekas di hati mereka. Untuk mendapatkan respek yang tulus, penting bagi kita untuk menjaga setiap janji dan komitmen yang kita buat, sekecil apapun itu. Ini bukan hanya soal menepati janji besar, tetapi juga hal-hal kecil yang sering diabaikan. Dengan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang bisa diandalkan, kita tidak hanya menjaga hubungan baik, tetapi juga membangun kepercayaan yang kokoh. Orang-orang akan mulai melihat kita sebagai sosok yang konsisten dan bertanggung jawab, yang kata-katanya bisa dipercaya. Dalam dunia di mana banyak orang tidak menepati janjinya, menjadi orang yang menjaga komitmen adalah cara sederhana, namun sangat kuat untuk mendapatkan respek dari orang lain. 4. Hargai privasi orang lain dan jangan memaksa masuk ke dalam urusan mereka. Dalam interaksi sosial, kita seringkali merasa penasaran atau ingin terlibat lebih jauh dalam kehidupan orang lain, entah itu teman dekat, keluarga, atau rekan kerja. Namun, penting untuk memahami bahwa setiap orang memiliki batasan dan ruang pribadi yang perlu dihormati. Misalnya, bertanya terlalu dalam tentang masalah pribadi, atau memaksa diri untuk terlibat dalam situasi yang tidak kita diundang, bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau terganggu. Ketika kita terus-menerus mencoba untuk masuk ke dalam urusan mereka tanpa izin, ini justru dapat menciptakan jarak dan mengikis rasa hormat yang mungkin mereka miliki terhadap kita. Untuk mendapatkan respek yang tulus, kita perlu belajar untuk menghargai privasi dan batasan orang lain. Tahan keinginan untuk bertanya atau terlibat lebih jauh, kecuali mereka sendiri yang membuka pintu untuk itu. Dengan bersikap demikian, kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang bijak dan tahu kapan harus melangkah mundur. Kita menghargai pilihan orang lain untuk berbagi atau tidak, dan itu adalah tanda bahwa kita menghormati mereka sebagai individu. Dalam jangka panjang, sikap ini akan membuat orang merasa lebih nyaman berada di dekat kita, karena mereka tahu kita tidak akan memaksa atau melewati batas-batas yang mereka tetapkan. Ini adalah salah satu cara sederhana namun efektif untuk membangun hubungan yang saling menghormati dan berlandaskan kepercayaan. 5. Jadilah pendengar yang baik tanpa menghakimi. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan, setiap orang memiliki cerita, keluhan, atau sekadar pikiran yang ingin mereka bagi. Namun, tidak semua orang merasa didengar, dan lebih sering, mereka hanya bertemu dengan respons berupa penghakiman atau interupsi yang tidak diinginkan. Ketika kita meluangkan waktu untuk benar-benar mendengarkan orang lain, kita memberi mereka hadiah yang langka. Perasaan dihargai dan dimengerti. Sebagai pendengar yang baik, kita tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami emosi dan pesan yang terkandung di baliknya. Ini menciptakan koneksi yang lebih dalam dan membuat orang merasa nyaman berbagi dengan kita tanpa rasa takut dihakimi. Menjadi pendengar yang baik bukan berarti kita setuju dengan segala yang dikatakan, tetapi kita memberikan ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan diri tanpa interupsi atau kritik yang tidak perlu. Dengan cara ini, kita membangun rasa hormat yang timbal balik karena menunjukkan bahwa kita menghargai perspektif dan pengalaman orang lain, apapun itu. Lebih dari sekadar memberikan nasihat atau opini, terkadang yang paling dibutuhkan orang lain adalah kehadiran kita yang tulus dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ini bukan hanya tentang menghormati mereka, tetapi juga tentang menghargai momen-momen kecil di mana kita benar-benar hadir untuk seseorang. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita secara alami akan mendapatkan respect karena menunjukkan bahwa kita peduli dengan cara yang paling sederhana, namun paling bermakna. Penutup. Mendapatkan respect dari orang lain tidaklah datang dengan memaksa atau menunjukkan kehebatan semata, melainkan melalui tindakan-tindakan kecil yang konsisten dan penuh makna. Dengan menghargai diri sendiri, menjaga batasan, mendengarkan tanpa menghakimi, dan tetap setia pada janji dan komitmen, kita menciptakan fondasi yang kuat untuk hubungan yang sehat dan saling menghormati. Ingatlah, respect bukanlah sesuatu yang bisa kita minta atau beli.
Itu adalah sesuatu yang harus kita bangun dan pelihara melalui sikap dan perilaku kita sehari-hari. Dalam setiap interaksi, kita memiliki pilihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berempati. Dengan menerapkan 5 cara ini, kita tidak hanya mendapatkan respek dari orang lain, tetapi juga dari diri kita sendiri. Sebuah rasa hormat yang tulus adalah cerminan dari bagaimana kita memperlakukan diri sendiri dan orang lain dengan kejujuran, kesederhanaan, dan ketulusan. Mari jadikan respek sebagai nilai yang kita tanamkan dalam setiap langkah kita, karena ketika kita hidup dengan integritas, respek akan datang dengan sendirinya, tanpa perlu kita memaksakannya.